Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar mengenai keragaman suku bangsa di Indonesia pada mata pelajaran PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu dengan menyimak video penjelasan dari guru beserta didik dapat memahami keragaman suku bangsa di Indonesia beserta faktor yang membedakan suku bangsa dengan benar. Nah, sebelum kita mulai ke materi pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum belajar ya. Nah, anak-anak hebat, di sini ada apa itu keragaman sosial budaya di Indonesia. Nah, budaya merupakan segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal budi manusia. Kemudian ada beberapa wujud budaya, yaitu yang pertama ada gagasan atau ide, misalnya kepercayaan, kemudian ada tindakan, misalnya upacara adat dan seni pertunjukan, serta yang ketiga yaitu wujud benda, misalnya pakaian adat dan senjata tradisional. Nah, selain sebagai identitas, kebudayaan juga sebagai kepribadian suatu bangsa. Nah, negara kita mengembangkan banyak kebudayaan dalam rangka memperkaya kebudayaan nasional. Nah, hubungan antara keduanya sangat erat karena kebudayaan nasional bersumber dari kebudayaan daerah. Nah, kemudian kebudayaan nasional ini lahir sebagai hasil usaha akal budi atau pikiran seluruh bangsa Indonesia yang terdiri atas beragam ras dan suku. Nah, selanjutnya di sini ada faktor penyebab keberagaman bangsa Indonesia. Nah, Indonesia merupakan negara kesatuan yang masyarakatnya majemuk. Bangsa Indonesia terdiri atas beberapa suku bangsa yang menyebar dari Sabang atau ujung Sumatera Utara sampai Merauke atau ujung Papua. Nah, di sini ada faktor-faktor penyebab keberagaman bangsa Indonesia. Yang pertama ada faktor keturunan. Nah, faktor keturunan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada ras di Indonesia, kemudian ada suku di Indonesia. Kita ke ras di Indonesia terlebih dahulu. Nah, berdasarkan ciri fisiknya, masyarakat Indonesia dibedakan menjadi 4 kelompok ras. Nah, apa saja sih? Nah, 4 kelompok ras ini terdiri dari yang pertama ada kelompok ras Papua. Nah, ras Papua Melanezoid. Nah, terdapat di Pulau Papua, Pulau Aru, dan Pulau Kai. Kemudian kelompok ras yang kedua ada ras Negroid. Nah, antara lain merupakan orang-orang Semang di Semenanjung Malaka, orang Mikopsi di Kepulauan Andaman. Nah, kemudian kelompok ras ketiga yaitu ada kelompok ras Pedoid. Nah, antara lain orang Saka di Siak Riau, kemudian orang Kubu di Sumatera Selatan dan Jambi, kemudian orang Tomuna di Pulau Muna, kemudian orang Enggano di Pulau Enggano, dan orang Mentawai di Kepulauan Mentawai. Nah, kemudian ras yang terakhir atau ras yang keempat adalah kelompok ras Melayu Mongoloid. Nah, kelompok ras ini dibedakan menjadi dua golongan. Yang pertama ada ras Proto Melayu atau Melayu Tua. Antara lain yaitu suku Batak, suku Toraja, dan suku Dayak. Kemudian di samping kelompok ras di atas, masyarakat Indonesia juga terdiri atas kelompok warga keturunan Cina atau ras Mongoloid, warga keturunan Arab, Pakistan, India, ras Kaukasoid, dan sebagainya. Nah, dari berbagai ras ini hidup berdampingan membaur menjadi warga negara Indonesia. Kemudian selanjutnya ada faktor keturunan dari suku di Indonesia.
Nah, masyarakat Indonesia yang majemuk terdiri atas beberapa suku bangsa atau etnis. Tiap suku bangsa ini memiliki bahasa dan adat istiadat serta budaya yang berbeda. Nah, di suatu daerah mungkin terdapat beberapa suku. Sebagai contoh, di Sumatera terdapat suku Aceh, suku Melayu, dan suku Batak. Kemudian di Pulau Jawa terdapat suku Betawi, suku Sunda, suku Osing, dan suku Jawa. Nah, selanjutnya faktor penyebab keragaman di Indonesia ada perbedaan kondisi geografis. Nah, perbedaan kondisi geografis ini turut berdampak pada munculnya ragam mata pencaharian, contohnya perikanan, pertanian, kehutanan, dan perdagangan. Nah, pada setiap bidang tersebut, mereka akan mengembangkan corak kebudayaan khas dan cocok dengan geografis lingkungan tempat tinggalnya. Nah, kemudian penyebab dari keragaman bangsa Indonesia yang ketiga ada karena pengaruh budaya luar. Nah, bangsa Indonesia adalah contoh bangsa yang terbuka. Keterbukaan ini dapat dilihat dari besarnya pengaruh asing dalam membentuk keragaman masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Nah, pengaruh asing yang pertama ialah ketika orang-orang dari India, Cina, dan Arab, kemudian disusul oleh orang-orang dari Eropa. Nah, bangsa-bangsa tadi datang dengan membawa kebudayaan masing-masing. Nah, kemudian di sini ada latihan yang dapat kalian kerjakan. Nah, suku bangsa yang ada di Indonesia tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Coba kalian tuliskan daerah-daerah persebaran suku-suku tersebut dengan mengisi peta tematik berikut. Nah, silakan kalian isi tabel dari peta tematik berikut ini. Kemudian setelah kalian mengisi peta tadi di sini, selanjutnya kalian kemukakan sikap dan perilakumu yang telah menunjukkan sikap saling menghargai perbedaan ras dan suku bangsa. Nah, silakan dua latihan tadi dikerjakan dan jangan lupa untuk dikumpulkan. Nah, dari materi-materi tadi dapat disimpulkan bahwa syukur adalah ucapan yang tepat atas keberagaman sosial budaya bangsa kita. Melestarikan adalah tindakan yang tepat ketika menyaksikan kebudayaan-kebudayaan dari berbagai suku bangsa di Indonesia. Adapun kerukunan yang merupakan cita-cita yang harus diwujudkan ketika melihat berbagai perbedaan suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, alhamdulillah materi pembelajaran telah selesai. Jangan lupa untuk dikerjakan dan dikumpulkan tugasnya ya. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.